Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, al-mukarramin, para masyayikh, para kiai Haji Miftahul Akhyar selaku Rais Am PBNU, ada teman saya di PBNU, Dr. Ki Haji Afifuddin Jumyati, para dzurriyyah Syekhuna Khalil. Saya sebut di sini yang apal. Yang pertama adalah Lora Latif Amin Imron yang sekaligus sebagai Bupati Bangkalan. Ada Kiai Haji Muhammad Maki Nasir, ada Kiai Haji Muhammad Nasih Ashkhar, dan terutama lajnah daripada turas ilmi daripada Syekhuna Khalil Al-Bangkalani ini. Ada kata-kata yang mungkin kalimat jami'ah untuk menggambarkan Syekhuna Khalil Bangkalan. Saya ingin mengatakan bahwa beliau adalah alamun min a'lami ulama'i min ulama'i ahli sunnati wal jamaah fi Nusantara, bahwa Syekhuna Khalil merupakan pendolan daripada ulama ahli sunnah di Nusantara ini. Selanjutnya saya ingin mengatakan bahwa beliau itu adalah Asy'ariyul Aqidah, Syafi'iyul Fiqh, Junaidiyut Tasawuf, kemudian Naksabandiyut Thariqah. Saya melihat ada kemiripan antara Syekhuna Khalil Bangkalan dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sekurang-kurangnya saya akan menyebutkan dua hal yang merupakan kemiripan antara dua sosok ini. Yang pertama, bahwa beliau adalah jami'un baina qalbi sufi wa aqlil faqih. Beliau adalah memadukan antara kebeningan hatinya kaum sufi dan intelektualitasnya kaum fuqaha. Artinya beliau dari satu sisi adalah seorang sufi, seorang mursyid, dikenal sebagai waliullah, memiliki karamat yang sangat banyak, akan tetapi di sisi yang lain memiliki intelektual keilmuan yang sangat mendalam. Akan tetapi wilayatuhu wa karamatuhu satarot khibratahu al-ilmiyah, kewaliannya dan kekeramahannya yang banyak itu menutupi keilmuan keagamaan yang sangat tinggi dan mendalam, sehingga beliau hanya dikenal sebagai seorang wali, seorang mursyid, seorang wa'id, dan seterusnya. Demikian pula dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Semua orang mengakui bahwa beliau adalah wali, termasuk orang-orang yang tak wali pun mengaku bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani adalah wali, bahkan Sultanul Aulia. Diakui sebagai mursyid, diakui sebagai murabbi, tapi banyak yang tidak tahu bahwa beliau adalah pakar tafsir, pakar hadis, pakar nahwu, dan pakar-pakar ilmu-ilmu yang lain, dan memiliki banyak karya-karya ilmiah. Di antaranya adalah Al-Fathur Rabbani, misalnya Al-Faidur Rabbani, Futuhul Waib, Tafsirul Jailani, Kitab Al-Wunyah, dan sebagainya. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa
wilayatuhu dan karamatuhu itu satarat khibaratahu al-ilmiyah. Kekeramahannya dan kewaliannya menutupi kepakarannya di bidang-bidang ilmu. Tertarik apa yang disampaikan oleh Sultanul Ulama Izzuddin Ibnu Abdissalam. Dia mengatakan, saya tidak melihat ada seorang sosok wali yang memiliki karamah yang sangat banyak dan dinukilkan secara mutawatir selain Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu kesamaan yang pertama. Kesamaan yang kedua, dua sosok ini sama-sama melahirkan tokoh-tokoh. Jadi takwinu syakhsiyatin barizah, ya, melahirkan tokoh-tokoh yang benar-benar tokoh di bidang berbagai dimensi. Ada yang menjadi pejuang, ada yang menjadi pakar ilmu, dan seterusnya. Dalam sejarah disebutkan bahwa dunia Islam itu pernah porak-poranda, pernah berkeping-keping atas serbuan tentara Genghis Khan pada abad ke-7 Hijriah, tentara Mongol yang sempat membunuh jutaan kaum muslimin dan memporak-porandakan qalbul alamil islami, jantung negara Islam, yaitu Baghdad. Umat Islam dan negara-negara Islam pada saat itu sudah kehilangan segala-galanya. Tentaranya tak punya, senjata sudah tak punya, harta tak punya. Yang punya adalah kelemahan belaka. Sehingga ada orang mengatakan, idza qila laka inna at-tatara in hazamu fala tusaddiq. Kalau ada orang bilang kepadamu bahwa tentara Mongol itu kalah, kamu jangan percaya. Karena melihat begitu kuatnya tentara Mongol dan begitu lemahnya kaum muslimin yang ada di berbagai belahan dunia Islam. Akan tetapi kemudian apa yang terjadi? Orang-orang Mongol yang semula menundukkan kaum muslimin di berbagai negara, pada akhirnya tunduk bertekuk lutut di hadapan dai-dai sufi dari kalangan murid-muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Bertekuk lutut di hadapan murid-muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Hasan An-Nadawi menceritakan tentang peran daripada murid-murid dan penurut daripada Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau mengatakan di dalam kitabnya Rijalul Fiqhi wa Da'u fil Islam, dia mengatakan begini, wa qad kana li haula'i fadlun kabirun li nasril Islam fil amsadil ba'idah allati lam tawzuha jujuhul muslimin aw lam tastati ikhda'aha lil hukmil islami. Mereka murid-murid daripada Syekh Abdul Qadir Jailani dan para penerusnya memiliki peranan yang besar bagi penyebaran Islam di seluruh pelosok dunia. Wa intashara bihim al-Islamu fi Afrika as-Sauda wa fi Indonesia. Ini yang saya tertarik. Mereka punya peranan besar di dalam menyebarkan Islam di berbagai belahan dunia, di antaranya Afrika Hitam dan di Indonesia. Ini dapat disampaikan, dapat disimpulkan bahwa para penyebar Islam di Indonesia, meskipun bukan keseluruhan, akan tetapi sebagian besar dari mereka adalah daripada tokoh-tokoh dari penerus murid-murid Syekh Abdul Qadir Jailani. Apa selanjutnya yang ingin saya katakan? Berbicara tentang murid-murid Syekh Abdul Qadir Jailani, sudah barang tentu mereka adalah memiliki naz'ah sufiyah, ya. Mereka adalah orang-orang sufi. Berbicara tentang tasawuf, sudah barang tentu mereka bukan Mu'tazilah, sudah barang tentu mereka bukan Salafi Wahabi, akan tetapi mereka itu adalah Asy'ariyah, Maturidiyah, ya kan? Para hadirin sekalian, kemarin pada tahun 2016 ada seminar internasional di Chechnya. Topiknya adalah berbunyi manhum ahlus sunnah wal jamaah
siapa sih Ahlus Sunnah wal Jamaah itu? Akhirnya disimpulkan bahwa Ahlus Sunnah yang pertama adalah Asy'ariyah, yang kedua adalah Maturidiyah, yang ketiga adalah Sufiyah, yang keempat adalah Asy'ariyah. Asy'ariyah yang dimaksud adalah Ahlul Hadis, atau dengan istilah lain Fudolaul Hanabilah, ya. Fudolaul Hanabilah. Sebagaimana disampaikan bahwa tidak seluruh para penyebar Islam adalah orang-orang sufi dari murid-muridnya Syekh Abdul Qadir Jilani. Akan tetapi juga dari kalangan pedagang yang mungkin banyak yang awam, akan tetapi mereka seluruhnya memiliki pemahaman yang sama di dalam soal keislaman ini. Dan alhamdulillah Islam Aswaja di Indonesia ini peranannya sangat besar, mulai dari masuknya Islam sampai pada mempertahankan akidah Islam di negara ini. Meskipun negara ini dijajah oleh penjajah lebih dari 300 tahun, akan tetapi baik secara kualitas maupun kuantitas Islam tidak mengalami perubahan atas jasa ulama-ulama Aswaja. Kita tahu berbicara tentang kemerdekaan Indonesia sebelum kita berbicara tentang Ki Khalil Bangkalan adalah peranan penting daripada Amir Diponegoro. Amir Diponegoro atau Pangeran Diponegoro adalah seorang fakih sekaligus adalah orang sufi. Beliau adalah putra daripada Raja Mataram yang ketiga, Hamengkubuwono yang ketiga. Meskipun beliau itu putranya raja, akan tetapi dia tidak kerasan hidup di kerajaan. Dia mondok di sebuah pesantren, belajar kitab-kitab fikih, menghafalkan kitab Tuhfah, tafsir Jalalain, dan banyak membaca kitab-kitab Al-Ghazali. Bisa ditebak bahwa beliau itu adalah selain seorang fakih juga seorang sufi. Perpaduan antara fikih dan tasawuf membuat orang-orang menjadi sangat berani. Berapa puluh ribu tentara Belanda yang mati di tangannya Amir Diponegoro itu. Para hadirin sekalian, saya pernah baca sebuah kitab. Judulnya adalah Ijazul Quran, Kemukjizatan Al-Quran. Bukan orang Indonesia yang ngarang, tapi orang Arab. Orang Arab. Di situ dijelaskan tentang bahwa ada kemukjizatan Al-Quran yang tidak langsung. Yang dijadikan contoh adalah Islamnya negara Indonesia. Kaum muslimin Indonesia menjadi muslim dalam waktu yang sangat singkat. Mereka mengatakan bahwa intasara al-Islamu fi Indonesia misla intisari an-nari fi aqwanil qossi. Tersebarnya Islam di Indonesia itu seperti tersebarnya api di tumpukan jerami dalam waktu yang singkat. Kenapa demikian? Karena Islam yang indah itu disampaikan oleh orang-orang indah, dan kebetulan orang-orang Indonesia adalah manusia-manusia yang ramah. Akhirnya lahirlah apa yang disebut dengan Islam Nusantara. Salah satu dimensi daripada Islam Nusantara adalah soal ini, penyebaran Islam di Indonesia ini. Para bapak sekalian, lahirlah para ulama di Indonesia ini. Di antara tokohnya yang sangat besar adalah sosok yang pada saat ini kita bahas, yaitu Al-Alim Ar-Rabbani Syekh Muhammad Khalil Al-Bangkalan. Untuk tahu secara lebih mendalam siapa beliau itu, cukup melihat siapa guru-gurunya, siapa murid-muridnya. Beliau melahirkan murid-murid yang sangat pemberani, ya. Banyak yang alim-alim, banyak yang menjadi tokoh. Bahkan dikatakan bahwa hampir semua pendiri pondok pesantren pada saat itu adalah atas jasanya Syekhuna Muhammad Khalil Al-Bangkalan. Kalaupun kita tidak tahu keterlibatan beliau dalam perang fisik melawan penjajahan, akan tetapi cukup melihat murid-muridnya.
murid-muridnya yang sangat berani. Salah satu contohnya adalah Kiai di sini, Kiai As'ad Syamsul Arifin, di dalam berperang menghadapi Belanda dan Jepang, ya, dan seterusnya. Para hadirin sekalian, dengan demikian Islam Aswaja, yang tokoh-tokohnya diantaranya yang paling menonjol adalah Syekh Muhammad Khalid Al-Bangkalani, memiliki peranan yang sangat penting di dalam penyebaran Islam, di dalam mempertahankan akidah Islamiyah di Indonesia, dan sekaligus di dalam mewujudkan kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan. Berbicara tentang Aswaja, tidak bisa dipisahkan daripada karakteristik daripada Aswaja. Karakteristik daripada Aswaja adalah wasatiyah, moderasi. Dan wasatiyah sendiri sesungguhnya adalah watak asli daripada Islam. Sehingga bisa dikatakan kalau ada kelompok tidak memiliki karakter wasatiyah, sesungguhnya ya bukan Islam yang asli. Karena Al-Quran jelas mengatakan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton. Wasatiyah itu memiliki banyak makna. Salah satu makna daripada wasatiyah adalah bijak, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kapan kita harus merah, kapan kita boleh putih. Oleh karena itu banyak orang yang berkomentar bahwa politiknya NU itu sudah ditebak. Kenapa sudah ditebak? Karena memiliki prinsip-prinsip, kaidah-kaidah fikih, kaidah-kaidah usuliyah, ya. Punya kaidah ad-darurat tubihul mahdurat, ada kaidah al-hajatu tanzilu manzilatad darurah, ada kaidah al-akhdhu bi akhfid dararain, ada kaidah an-nuzul minal masalil ala ila al-waqi'il adna. Seandainya tidak karena tampilnya ulama-ulama Aswaja, barangkali saya tidak membayangkan bahwa negara ini akan terwujud sampai sekarang. Orang-orang Aswaja pada asalnya menginginkan negara ini menjadi negara Islam. Akan tetapi karena situasinya tidak memungkinkan, ulama-ulama Aswaja mau turun dari langit idealitas ke bumi realitas, menerima Pancasila sebagai dasarnya. Pada awalnya orang-orang NU keberatan terhadap dicoretnya 7 kata dari Piagam Jakarta. Akan tetapi kondisinya tidak memungkinkan, akhirnya mereka rela. Meskipun sesungguhnya Pancasila dengan yang bunyi yang sekarang ini menurut pandangan saya lebih afdal daripada Piagam Jakarta yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan ajaran syariat bagi pemeluk-pemeluknya. Kenapa? Karena Piagam Jakarta itu adalah syariat, sedangkan Pancasila dengan bunyi yang sekarang ketuhanan yang Maha Esa itu adalah akidah. Tidak akan ada artinya syariah itu tanpa akidah. Para hadirin sekalian, ini mungkin yang bisa saya sampaikan karena dibatasi hanya beberapa menit, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.